Hampir sebulan kami berdiam di perairan Berau, terutama pulau-pulau di sebelah utara. Seperti Derawan, Sangalaki, Semama, Kakaban, dan Maratua sudah pula kami telusuri. Pulau-pulau di selatan perairan Berau sendiri sebenarnya tak kalah menariknya. Namun karena akses transportasi yang minim, pulau-pulau ini seolah mutiara yang belum diasah. Hari ini kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ke selatan Berau. Segala perlengkapan dan perbekalan kami siapkan secukupnya. Kami sendiri baru berangkat lewat tengah hari karena tadi pagi cuaca kurang memungkinkan untuk perjalanan ke selatan. Sebentar lagi saya akan menuju ke pesisir selatan. Kami akan menjajah wilayah selatan, tepatnya ke Kepulauan Balikukup. Akan menginap di sana selama beberapa hari untuk melihat kehidupan masyarakat di sana. Ya, kita oper-oper lagi sekarang bareng ini. Sebelum mencapai Balikukup, kami bermaksud singgah di pulau-pulau terluar perairan Berau, yaitu Bilang-Bilangan dan Mataha. Pulau-pulau tak berpenghuni ini masih asri dengan lautan yang biru jernih. Pantai pasirnya juga lokasi tempat penyu bertelur, namun dikumpulkan oleh masyarakat untuk diperdagangkan. Sebelum sampai ke Pulau Balikukup, kita singgah dulu sebentar di salah satu pulau di perairan selatan, di perairan Berau ini. Saya lihat nih ya, lautnya indah banget, bening banget. Kayak kaca. Jadi pengen nyebur di sini. Tak terasa, matahari telah bergulir di ufuk barat dan gelap pun mulai merambat. Karena surut telah mencapai permukaan karang dan juga pertimbangan keselamatan, kami memutuskan untuk menginap di pulau ini. Sementara untuk urusan perut, kami harus mencari sendiri. Malam ini nanti rencananya saya mau mancing. Nah, berhubung umpan ikannya itu tidak ada, saya harus mencari kelomang. Apa itu kelomang? Kita cari ya, nanti kita lihat aja kayak apa sih kelomang itu. Mancing kita ya? Iya dong. Wow. Jejaknya ya? Iya. Mana? Ya. Apa kita angkat aja ini? Satu. Oh ini? Iya toh. Oh jadi ini. Jadi yang namanya kelomang itu ternyata kerang-kerang yang dulu saya biasa mainkan waktu SD. Tuh keluar. Ada satu, ya cari lagi mas. Kelomang ini sebenarnya cangkang-cangkang ini bukan rumah dia yang sebenarnya. Jadi sebenarnya dia berdiri sendiri. Jadi semakin besar kelomang-kelomang ini nanti dia akan keluar dari cangkang yang dia tempatin dan mencari cangkang yang lebih besar. Jadi ini keluar nanti. Ayo keluar. Mas, keluarin mas. Bisa nggak mas?
kayak lobster ya. Ini nanti kalau buat mancing yang diambil apanya? Belakang ininya aja. Oh, gitu. Hancur, dikeluarin. Ininya dibuang. Inilah hasilnya. Terus dipotongin. Inilah hasilnya. Jahat banget, itu namanya pembantaian, pembunuhan. Saya nggak setuju. Umpannya kita bumbui dulu. Gini ya? Sama gini. Ya. Iya, iya. Terus cucukin. Ya. Udah ditembus ya. Sekarang lempar. Memancing dari pantai ini sedikit susah karena kita harus bisa melempar umpan jauh ke tempat yang lebih dalam. Terkadang umpan dan mata kail saya terbawa ombak kembali ke daratan. Lumayan besar. Lumayan. Kita dapat juga ikan. Ya. Ini. Wow. Tolong. Ya. Kasian. Kasian. Akhirnya dapat juga ikannya buat makan malam kita. Berkali-kali kami melempar kail dari pantai bilang-bilangan ini. Saat jumlah ikan yang diperoleh telah cukup, kami pun pulang untuk mempersiapkan malam kami. Yuk. Nyala nih. Pagi hari, kami meninggalkan Pulau Bilang-Bilangan menuju ke Pulau Balikukup. Dengan speedboat seperti ini, perjalanan kami tempuh dalam waktu kira-kira 30 menit. Pulau Balikukup sendiri terletak di sebelah barat Bilang-Bilangan atau di selatan perairan Berau. Dari arah laut, Pulau Balikukup terlihat indah. Pohon kelapa yang menjulang tinggi terlihat kontras di tengah birunya lautan dangkal. Pulaunya udah mulai kelihatan setelah sekitar 2 hampir 3 jam perjalanan dari Derawan ke Balikukup. Balikukup ini terletaknya di sebelah selatan di perairan Berau. Nah, itu pulaunya tuh. Pulau Balikukup dihuni berbagai etnis, di antaranya Bajo, Buton, Bugis, dan Mandar. Kapal-kapal dagang kayu dari Pulau Sulawesi sering singgah di sini untuk melakukan timbal dagang beberapa kebutuhan. Akhirnya sampai juga saya di Pulau Balikukup, sebelah selatannya Pulau Derawan. Nah, ini dia Pulau Balikukupnya. Untuk lebih lanjutnya, kita nanti lihat-lihat aja dulu ya.
Sama seperti desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan, desa Balikukup ini terlihat cukup sederhana. Beberapa fasilitas umum penting seperti puskesmas dan sekolah dasar juga sudah berdiri di sini. Hampir seluruh masyarakat Balikukup sendiri bergantung dari hasil laut. Dan nanti setelah beristirahat, kami akan mencari salah satu hewan laut yang biasa dimanfaatkan warga di sini. Ibu-ibu di sini kali ini akan memasakkan saya makanan tradisional, yaitu namanya oko-oko yang terbuat dari tehe-tehe atau semacam bulu babi, yang nanti makanannya itu bulu babi dimasukkan ketan di dalamnya. Jadi ketannya itu nanti akan menempel, ada gonatnya atau telurnya akan menempel di ketannya. Nah, sekarang saya bersama Maradona akan mencari bahan-bahannya yang berupa bulu babi. Yuk, yuk. Bulu babi di kebanyakan suku Bajo menjadi makanan yang digemari, terutama telur dan gonatnya. Yang dikonsumsi adalah jenis bulu babi berduri pendek dari jenis Equus esculentus atau dalam bahasa setempat disebut tehek-tehek. Bukan dari jenis yang hitam dan berduri panjang, jenis Diadema antilarum. Biasanya ambilnya di sebelah mana, Dek? Cuma di situ dekat, Kak. Oh, dekat sini. Iya. Kalau ambil biasanya pas air pasang atau surut? Biasanya air pasang. Oh, air pasang. Oh gitu, nanti kita menyelam ya? Iya. Menyelam. Tehek-tehek hidup di antara lamun yang tumbuh subur di pantai utara Balikukup. Biasanya semakin besar limpahan kadar unsur hara dari daratan yang masuk ke perairan, semakin banyak pula ditemui bulu babi. Sehingga terkadang kepadatan organisme bulu babi digunakan para peneliti untuk menilai kesuburan suatu perairan. Dari sampan ini kami pun menyapu pandangan ke dasar laut dangkal untuk mencari buruan kami. Beberapa lama berputar di atas sampan, tak satupun tehek-tehek terlihat. Kami pun memutuskan untuk turun ke air, mencari tehek-tehek dengan menyelam di antara lamun-lamun ini. Dengan mencari langsung di air sambil bersnorkeling ini, tehek-tehek mudah dilihat. Kami pun mulai memunguti satu persatu. Duri-duri pada rangka skeleton tehek-tehek tidak berbahaya seperti bulu babi lainnya, sehingga kami dengan mudah dapat mengambilnya. Namun, kami harus tetap waspada untuk berenang atau melangkah. Karena bulu babi lainnya, yaitu dari jenis long spin sea urchin yang berbisa, juga memenuhi perairan ini. Duri-duri pada badannya ini digunakan untuk bergerak, melindungi sekaligus memerangkap alga yang mengapung sebagai makanannya, serta mencengkram substrat. Bila panas terik, tehek-tehek biasanya menggulung lamun untuk melindungi tubuhnya. Inilah yang membuat kami kesulitan mencari dari atas perahu tadi. Inilah yang namanya tehe-tehe, semacam bulu babi, tapi bedanya kalau bulu babi itu bulunya panjang-panjang, kalau ini pendek-pendek dan warnanya warna-warni. Ada orange, ada putih. Jarang juga, susah juga nyarinya tadi. Ada lagi, Dek. Wah, banyak. Entah sudah berapa lama kami berada dalam air untuk mencari buruan kami,
Satu persatu bulu babi atau tehek-tehek berhasil kami kumpulkan. Saat jumlah tehek-tehek kami rasa cukup, kami pun bergegas kembali ke kampung. Tak sabar rasanya untuk merasakan makanan khas suku Bajo ini. Ada sekitar 15 tehek-tehek besar yang kami peroleh. Semuanya akan diolah ibu-ibu di sini menjadi makanan tradisional. Pelan-pelan tangannya nanti kecuci. Jadi tahu oh, enggak kita Pak. Jompet lu. Setelah duri-duri semuanya dibersihkan, tinggallah cangkang bulu babi atau dalam istilah biologi disebut test. Bentuknya sendiri sangat indah dengan alur-alur bekas duri membentuk pola yang unik. Proses selanjutnya adalah mengeluarkan isi cangkang dengan memperbesar lubang mulutnya. Gigi tersusun 5 simetris yang disebut pola Aristoteles ini dibuang sekaligus organ tubuh lainnya. Sehingga yang tertinggal adalah gonad yang menempel pada rangka skeleton bagian dalam. Telur dan organ seks lainnya dari bulu babi disebut roe. Di beberapa negara, roe ini menjadi makanan mahal yang banyak dicari. Padahal di negeri kita, tak lain hanya dimanfaatkan sebagai makanan tradisional. Ini yang diambil itu sebenarnya yang digunakan hanya tempatnya dan ada telur-telur di dalamnya. Ini Telur mata kita loh. Ini kalau bisa ini kita dibilang ambil, kita bersihkan dalamnya. Susah bersihinnya nih. dipecah gini. Tuh. Nah, begini cara singkatnya memakai golok. Ini. Oh, ini. Itu dimakan itu. Nih, yang dimakan adalah ini yang kuning-kuning, yaitu gonatnya. Nih, telurnya. Terus nanti ketannya dimasukkan ke sini. Terus di apa? Direbus. Direbus ya, Bu? Direbus. Jadi Ikan dulu. setelah tehe-tehe ini diisi sama ketan, dicampur beras juga supaya padat, langsung direbus selama kurang lebih 1 jam. Sekarang kita masukin. Aduh, HP-nya gede banget. Ketawa nih, gitu masak. Kalau dia pagi makan nggak ada malengket. Balik, dipetik kalam pun. Petik pun kok. Nama nggak tahu. Mecahin gini aja lama banget. Nah, habis. Kalau pagi bagus dia nggak melengket. Enaknya tuh ketan, terus ada rasa seafood-seafoodnya, ada agak-agak telur-telur. Enak banget. Di balik tubuhnya yang penuh duri dan sering dianggap mengganggu aktivitas di air, ternyata bulu babi masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya menjadi makanan tradisional yang lezat seperti ini. Oleh-oleh dari Kampung Selatan, Perairan Rau.